Bismillahirrahmanirrahim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa naza'na lan mocot kita kang agung bisudurihim in dalam dadane kaya ati yasi alladzina min gilin saking rereget hakdin nyatane rereget dendam karena bainahum fid dunya kang ana ya hakdin bainahum in dalam antarane ya ulaik fid dunya ing dalam dunia. Oh, ini masalah surga. Wa naza'na jere Allah, ketika nanti umat Islam sudah masuk ke dalam surga, wa naza'na fi sudurihim, ku ambil kotoran-kotoran hatinya. Reget bahasa kitabe, yaitu dari masalah kemunafikan, dendam terhadap orang lain, benci terhadap orang lain, itu dihapus oleh Allah, tarik oleh Allah. Wa naza'na, ku ambil fi sudurihim, di dalam hatinya, yakni min gillin, dari penyakit-penyakit dendam, penyakit ria, penyakit munafik, itu diambil sehingga nanti di dalam surga itu orangnya baik-baik. Jadi lakas yang ribut ning surga mau wis lakamane. Lakas yang ngomong macem-macem. Gak ada ngomong ku babi bedul anjing, gak ada. Sebab sudah diambil tuh wa naza'na fi sudurihim min gillin. Dihapus semuanya. Kegelisahan dihapus, kegalauan dihapus, yang ada senang, hatinya bersih. Maka dengan ayat ini pula berarti di dunia wajar kalau ada manusia itu benci terhadap manusia. Ya memang belum diambil oleh Allah. Karena dunia ini ladangnya, ladang amal. Ketika bisa menahan itu semua amal dapatnya, amal soleh. Ketika nanti diikuti hawa nafsunya, jadinya dosa. Maka kalau di dalam surga nggak ada, yang ada happy-happyan, senang, nggak ada galau-galauan. Pokoknya senang aja, nggak ada sedih, nggak ada. Kemudian nggak ada yang namanya mau ribut-ribut terhadap orang lain, nggak ada rebutan wilayah, nggak ada. Bisnis nggak ada di sana. Tajri min tahtihimul anhar, kemudian berjalan di gedung-gedung mereka, artinya di istana surganya. Kalau umpama kita masuk ke dalam surga kemudian diberikan rumah yang begitu megah, maka di bawahnya itu akan mengalir bengawan-bengawan. Yakni bengawan madu, bengawan susu, air yang begitu jernih, kemudian termasuk juga arak ada. Tos-tosan kita di sana, minum figur, pesta. Kopi nana kopi, figur benana. Kopi ada, tinggal pesen aja. Cuman bengawannya nggak ada, bengawan kopi. Adanya susu, madu, arak, air yang jernih. 4 bengawan itu mengalir di setiap gedungnya ahli surga. Itu balasan dari Allah. Wa qalu alhamdulillah, kemudian mereka berkata di dalam surga tuh kita nanti ini mudah-mudahan ya, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita tuh begitu semua nanti. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan hidayah kepada kita dengan mengerjakan amal yang soleh, dengan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Alladzi hadza jazaa'uhu, inilah balasan Allah sehingga kita masuk ke dalam surga. Itu semua ngomong begitu. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, sehingga andaikan tidak diberikan petunjuk oleh Allah, maka kami dalam keadaan sesat. Semua tuh ngomong begitu. Alhamdulillah ya Allah, masuk ke dalam surga bareng-bareng ngomongnya. Kemudian bahagia di dalam surga.
Terus mangan apa benana, enggak kudu masak-masak lagi, enggak ada kompornya. Kompornya lakang, kone ngebeloki. Pokoknya bersih. Sehingga ketika mau umpamanya nyate burung sudah ada di depan mata. Kretek di dalam hati, kepengen nyate ayam sudah ada beserta bumbunya, tinggal caplok. Begitu dimakan, selesai piringnya bersih sendiri, twing, nggak ada piringnya, nggak ada yang nyuci, nggak ada. Sebab kalau dicuci kotor surga. Bagaimana itu hilangnya kemana? Ya usah ditakon, iku mah pegawean Allah. Kata Allah bersih, bewis pokoknya mah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqqi wa nudu antil kumul jannah. Sungguh telah datang utusan-utusan pangeran kita, Tuhan kita semua. Ngobrol lah kita di dalam surga. Bahwa utusan-utusan Allah memang telah datang kepada kita semua bil haqqi, membawa kebenaran. Wa nudu antil kumul jannah auristumuha bima kuntum ta'malun. Kemudian ada yang ngomong di dalam surga, diundang-undang, artinya diomong, inilah surga yang kuwariskan kepada kalian semua bima kuntum ta'malun, dengan perbuatan-perbuatan kalian di dalam dunia. Malaikat yang ngomongin, inilah surga yang diwariskan semua kepada kalian. Inilah pemberian dari Tuhan kalian, di mana waktu di dunia kalian mau sholat, kalian mau menjalankan perintah Allah, kemudian meninggalkan larangan-larangan Allah, mau ngaji, inilah hadiah dari Allah. Selesai itu, ada bahasa begitu. Kemudian wanada ashabul jannati ashaban nar haqqan fahal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan qalu na'am. Setelah itu kita diam di dalam surga, sudah tos-tosan segala macam, mau minum madu tinggal cibuk, nggak kudu beli, nggak kudu pesen ke Kang John, nggak kudu perlu. Mau madu yang asli tinggal cibuk, mau arak tinggal cibuk, mau minum tinggal cibuk, susu ada, apapun ada di dalam surga. Barulah kita pada saat itu akan mengejek umat-umat yang tidak beriman kepada Allah. Kita semua akan mengejek itu. Ini jelas dicatat dalam Quran, suatu saat yang akan datang sudah diceritakan oleh Allah dalam Quran. Karena pada saat itu antara surga dan neraka itu sebelum ditutup, hijabnya itu masih terlihat. Ada ulama yang mengatakan antara atas dan bawah, ada ulama yang mengatakan kanan dan kiri. Pokoknya tembus pandang antara surga dan neraka, belum ditutup oleh Allah. Sengaja supaya kita nanti akan mengejek mereka yang masuk ke dalam neraka. Yang dulu mereka mengejek kita, apa sih lah ngaji-ngaji kayak wong tua, nggak zaman sekarang, nggak level ngaji-ngaji. Ini mah zamannya zaman modern, apa ngaji-ngaji. Dulu dia meledek, maka kita akan meledek mereka ketika kita masuk di dalam surga. Apa kata Allah? Wa nada ashabul jannati ashaban nar. Maka orang-orang ahli surga itu, ahli surga itu memanggil-manggil ahli neraka, takriran wa tabkinan, mengejek. Apa ya bahasa mengejek, selain mengejek, weleh-weleh, ngisin-ngisinakan, pokoknya mengejek lah, ngemeng-ngemeng. Apa ku bahasa keren, ngemeng-ngemeng, mengiri-irikan supaya iri. Apa kata kita nanti di dalam surga itu? An qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Kami telah menjumpai janji Allah, di mana kami telah dijanjikan akan dimasukkan ke dalam surga. Orang-orang kafir, kata kita nanti, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Apakah juga kalian sudah menerima janji Allah di mana kalian akan dimasukkan ke dalam neraka? Kalau jawab ahli neraka tuh jawab, naam, iya, jere ahli neraka. Duh bener Kang, pengen kita balik maning ning bumi, pengen salat be kita, orang bakal ninggalakan salat.
Sira wong enak ning dalam surga kita mending kena disiksa. Bengen kita sing enak, mobil duwe, rumah kayak istana, motor bagus-bagus, istri banyak, duit banyak. Sekarang kalian yang enak, kami yang susah. Mau minum dikasih racun, mau makan dikasih daging yang bau. Betul, wahai ashabal jannah, wahai saudaraku, mereka tahu, ponakannya tahu di dalam surga. Kita pun tahu punya ponakan di dalam neraka. Atau bapak dan ibu, anaknya, ada yang ibunya masuk surga, mereka tahu ibu bapaknya melihat anaknya di dalam neraka. Kemudian yang di neraka juga tahu siapa ibu bapaknya di dalam surga. Atau dibalik, ibu bapaknya yang di neraka, anaknya di dalam surga. Sama-sama tahu, kenal. Tetangga kenal, kawan kenal. Woi Kang, jaluk si setetes di banyu. Sampai begitu nanti tuh ahli neraka. Setetes air, sebiji anggur. Kami ribuan tahun di sini nelangsa, sakit luar biasa disiksa. Jare Mang Saleh, mampus sih. Nggak apa-apa kalau di dalam surga mah, nggak jadi dosa. Yang nggak boleh waktu di dunia ngeledek orang. Karena kita belum finish. Siapa tahu nanti kita mati jadi garong, wallahu a'lam. Tapi nauzubillah min dzalik ya. Kan ciri-cirinya masuk surga karena ngaji. Tapi nggak boleh juga sombong. Tapi kalau di dalam surga kita pasti begitu. Mengejek mereka maksudnya. Artinya balasan dari Allah untuk ahli neraka. Mana woi? Ahli neraka masih urip tak? Masih kang? Kata ahli neraka. Lagi disiksa ini. Maka fa'adzana muadzinun bainahum anna al-la'natullahi 'alaz zalimin. Maka pada saat itu siapa yang menjawab pula? Malaikat pun menjawab, nada munadu. Ada suara bahwa al-la'natullahi 'alaz zalimin. Ya betul. Laknat Allah terhadap orang-orang yang zalim. Dikompori karo malaikat. Coba provokasi. Wis bener-bener iku wong neraka. Allah melaknat mereka orang-orang yang zalim sehingga dimasukkan ke dalam neraka. Dijawab oleh malaikat ketika kita mengejek mereka. Wahai umat mukmin, betul orang-orang kafir sudah dimasukkan ke dalam neraka, lagi digodok, lagi dibakar, lagi ditusuk dengan tombak, lagi dipotongin badannya. Kata malaikat begitu. Laknatullah 'alaz zalimin. Laknat Allah terhadap orang-orang yang zalim. Nangis oleh ahli neraka. Ketakutan semua. Itu belum ditutup, belum. Memang dia melihat kenikmatan surga. Orang surga pun ngeri melihat ahli neraka. Dan tambah bersyukur ahli surga, ahli neraka tambah iri kepengen masuk surga. Maksudnya siksaan dari Allah supaya ahli neraka itu merasa nelangsa di dalam hatinya. Dan orang surga diberi nikmat oleh Allah supaya lebih bersyukur dan bergembira dimasukkan di dalam surga. Maka belum ditutup oleh Allah ribuan tahun. Sementara 1 tahun di bumi, 1 hari di akhirat itu 50.000 tahun di bumi. Sehari di akhirat umpama jam 6 sampai jam 6 sore itu sehari itu. Itu 50.000 tahun di bumi mah. Lamanya sehari itu. Lah ngejek iku suwe berarti ngejek iku. Wedeki be diledeki bae. Pegel-pegel ahli neraka. Penangis darah pun tidak akan pernah diberikan nikmat oleh Allah di dalam neraka. Nah nanti itu endingnya nanti sudah nanti ditutup itu endingnya. Jelas nanti di bawahnya ada ayat yang lain. Ini kalau nggak salah nanti ditutup dirapetin. Wis aja ake omong jere Allah. Sekiwaya nikmati sira abadan abada selama-lamanya di dalam neraka. Nah kita orang di dalam surga selama-lamanya. Nah kemudian timbul pertanyaan begini lagi ya. Yang apa akibat ngobrol? Ada tamu. Koning surga ku prengen tad apa mengkonon kuon bae tad. Mangan nginum turu, mangan nginum turu, ngising ora. Mengkonon ku sira memikiri kuon bae tad. Aja mikiri kuon kang itu. Wis pokoknya mancing surga mah enak daripada di neraka tiap hari disiksa.
Maksudnya bosen orang yang nggak ada bosen dalam surga. Pengen bosen, wong ngerokok ngopi bila kebosen aja. Kamu di dalam surga. Maksudnya berpikir nantinya masa begitu-gitu aja Allah nganggur ge orang disembah. Iya juga ya, dipikir-pikir mah coba. Kan Allah tuh pencipta. Kemudian Allah tuh menciptakan makhluknya itu kan untuk beribadah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Lah ketika di dalam surga kan katanya bebas, nggak ada ibadah. Sudah nggak ada lagi ibadah, pokoknya pesta pora. Laju Allah yang nganggur ge orang disembah. Maksudnya mah nggak disembah lagi Allah itu. Bisa aja mikiri kuen. Quran mah ceritane batas kuen. Adapun nanti Allah nanti mau bikin lagi makhluk, ya terserah Allah itu. Allah mah nggak akan nganggur, banyak yang diurus. Bukan kita doang. Kan banyak dunia alam nih kan banyak. Ada planet-planet yang lain, ada galaksi-galaksi yang lain. Kita nih di galaksi apa nih kata orang sekolah mah ya? Galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti. Kemudian di luar galaksi Bima Sakti itu banyak lagi galaksi-galaksi yang lain. Apakah kita tahu di sana pun ada makhluk Allah? Kan nggak tahu. Tidak diceritakan di dalam Quran. Allah ngomong di Quran, pokoknya umat Nabi Muhammad saya masukkan ke dalam surga. Yang tidak percaya dengan Nabi Muhammad masuk neraka. Sudah begitu kata Quran. Adapun nanti ada bangsa yang lain, ya Allah yang tahu. Wallahu a'lam. Apakah di planet-planet yang lain ada makhluk? Kemudian ada juga yang diutus oleh Allah, nabi-nabi yang lain. Pokoknya makhluk lah, entah manusia entah apa. Wallahu a'lam. Nggak ada yang tahu. Kemudian Allah mau buat baru lagi umpamanya. Saya buat baru lagi lah manusia, bentuknya berbeda dengan manusia yang dulu. Kayak kita punya telinga 2, nanti saya ciptakin telinganya 3 umpamanya. Ya terserah Allah. Terserah Allah. Dulu kupingnya kanan kiri, sekarang kupingnya atas bawah umpamanya. Ya terserah Allah. Nggak ada kok di Quran yang nggak ada cerita itu. Dan juga Allah tidak membatasi bahwa cukup finish. Setelah kiamat finish, saya tidak menciptakan lagi. Enggak, Allah enggak ngomong gitu. Lihat, beliau itu Al-Khallaq. Dia sang maha pencipta dan selalu mencipta. Khaliq sang pencipta, Al-Khallaq selalu mencipta. Berarti kalau bahasa dari Khallaq selalu mencipta, terus mencipta Allah terus. Alam semesta ini hancur umpama, iya terserah dia, udah dihancurin dihidupin lagi bisa. Mau buatlah manusia lagi umpamanya hamba saya, palanya 3, kakinya 1000. Diutus lagi nabi-nabi yang lain umpamanya, entah istilahnya nabi, entah istilahnya apa, ya terserah Allah itu. Terserah Allah. Tidak bisa kita membatasi, nggak bisa. Atau Allah terbatas. Allah tidak menciptakan lagi, Allah Maha Pencipta. Dan dia selalu mencipta. Al-Khallaq, Khaliq sang pencipta, kita diciptakan. Khallaq selalu mencipta, selalu bikin. Ya terserah Allah lah. Mau bikin apapun. Surga ge diacak-acak orang Allah apa-apa. Jare Allah lah tak acak-acak di surga ki mubang. Ya terserah. Terserah. Jadi nggak bisa kita jadi patokan, itu nggak bisa. Tapi yang jelas kata Quran, orang yang beriman dimasukkan ke dalam surga. Orang yang tidak beriman masuk ke dalam neraka. Nah, umpama finish di situ, ya finish. Umat Islam, umat Nabi Muhammad, karena dia khotaman Nabi. Dia Nabi terakhir, tidak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Selesai kiamat, Allah ciptakan lagi umpamanya makhluk yang lain. Ya terserah. Itu bagaimana Allah aja. Ceritanya beda lagi umpama judulnya. Ya terserah. Sebab tidak dibatasi di Quran itu. Dari ayat pertama sampai ayat terakhir tidak ada keterangan Allah tidak menciptakan lagi. Nggak ada. Jadi pertanyaan tuh bego-bego bener itu. Bener juga Kang ya. Kakang ki pinter ki menang-menang kayak tas ngopi kayaknya jadi gitu. Cerdas. Ya bener itu. Masa Allah yang menang baik, kita orang mau pesta pora Allah yang menang baik, orang disembah maning. Karena ada hadis ketika di surga itu kita menyembah Allah tidak boleh dilarang. Irfa'u ru'usakum, angkat kepala kalian. Ini bukan hari ibadah, ini hari pesta pora. Hari pembalasan dariku kepada kalian. Ayo pesta di dalam surga. Sudah tidak ada ibadah di dalam surga. Betul. Dia rupanya ngulang mikir kayak nema.
Akhirnya dolan ning umat tetakon kuan. Ya betul Kang, pinter Kakang ini. Jadi Allah nggak nganggur, tetap Allah disembah. Ya terserah Allah mau nyiptain apa lagi, terserah aja. Mau buat lagi lah alam, namanya bukan bumi, Milky Way umpama. Milky Way mau gini ya, Bima Sakti ya. Bahasa Inggrisnya kan Milky Way ya. Itu Bima Sakti. Ruwet lah kalau udah ngomong-ngomong alam semesta itu. Hebat, Quran tuh hebat. Sehingga masalah gerhana-gerhana yang kata orang dulu itu gerhana dimakan dengan bulan, bulan dimakan matahari, kerunyane aja bulannya enteng dimakan serngenge. Padahal bukan dimakan, itu enggak tumburan enggak. Kalau tumburan hancur bulan dengan matahari itu. Quran sudah ngomong 1500 tahun yang lalu, 14 abad. Bahwa matahari itu lewat, kebenaran bumi di tengah. Sehingga bumi itu menghalangi cahaya matahari. Sehingga bulan yang tadinya disorot oleh matahari terhalang oleh bumi. Yang hitam tuh bayangan bumi. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari, bulan itu berjalan pada porosnya. Itulah tanda kekuasaan Allah. Kan dulu kita begitu ya. Ya di Kaliawi, nggak tahu di kampung lain. Di kerunyane bulannya enteng titik maning, azan maning si azan maning katanya. Ya bukan lah, kita juga sempat percaya iya juga bulannya dicokot keroak. Padahal nggak begitu, jauh jutaan kilo itu, jauh. Jadi bumi di tengah seret lewat. Sehingga matahari mau nyorot bulan terhalang oleh bumi. Maka si bulan tuh gelap gara-gara disorot sorotan matahari terhalang oleh bumi. Itu bayangan sampai memerah itu. Bukan berarti itu bulan lagi dicokot karo srengenge. Jauh-jauh. Bukan dari sini ke Bambu Kuning, bukan dari sini ke Serang, bukan. Jutaan kilometer. Jutaan cahaya. Jadi enggak tabrakan, enggak. Nanti tabrakan mah ketika kiamat. Baru bertabrakan tuh. Ditabrak-tabrakin oleh Allah, hancur. Ternyata Quran sudah menjawab. Belum nanti planet-planet yang lain. Bima Sakti aja belum kecapai semua. Bumi segede ini, matahari gede lagi. Kemudian ada lagi galaksi yang lain yang lebih besar lagi dari matahari. Jauh pokoknya, waduh mubang lamun mikir merana. Gusti, iya ya. Kekuasaan Allah. Dan semua itu ada di bawah arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Aras lebih besar lagi dari alam. Karena makhluk yang terbesar yang Allah ciptakan tuh aras. Alam semesta itu jauh lebih besar aras dibanding alam semesta. Besar beneran itu aras. Sehingga Allah menciptakan itu tanda kekuasaan Allah maksudnya. Ku gede meja ku tak ciptakan. Aras itu seperti meja, kakinya ada 4. Dan besarnya melebihi alam semesta. Langit bumi ini ada di bawah itu. Bukan langit bumi saja, semua alam semesta. Jadi jangan dikira cuma bumi doang alam nih. Bukan, di sana kayak banyak lagi ada. Mubang bela mau mikirin merana mah. Wong mancing naik pesawat ke di langit jalaka maning langit. Begitu naik pesawat anane mega maning. Mana langitnya? Jadi fata morgana langit itu. Hanya cahaya matahari akibat pembiasan matahari berwarna biru tuh langit. Ada itu, Qur'annya ada. Mubeng bela memikiri alam semesta merana. Bima Sakti yang lain banyak, matahari yang lain banyak. Ada 9 matahari yang Allah ciptakan. Kudu serngenge kuon doang kudu. Wakeh. Allah tuh bikinnya banyak. Belum bulan-bulan yang lain. Bulan pun banyak Allah ciptakan. Banyak, bukan itu saja. Nah, apakah kita tahu di situ ada makhluk juga yang menyembah Allah? Kan nggak tahu. Apa ada makhluk di sana? Wallahu a'lam. Jadi ceritanya Nabi Muhammad itu diutus itu ya untuk di bumi nih, untuk di bumi. Untuk yang lain wallahu a'lam. Yang datang ke Nabi Muhammad malaikat Jibril itu yang ditugaskan oleh Allah. Nah, apakah di sana juga ada malaikat-malaikat lain? Juga nggak tahu kita. Karena Quran nggak pernah ngomong itu. Tuh. Seperti halnya bahwa makhluk itu Adam diciptakan, turun ke bumi. Kemudian sebelum diciptakan malaikat protes.
Berarti tanda ada makhluk sebelum Adam. Kan dari Quran ketahuan tuh. Yusfikud dima wa nuqaddisulak, itu ujungnya. Qalu ataj'alu ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah kau ciptakan makhluk nanti mereka merusak kemudian menumpahkan darah? Sebagian ahli tafsir, supaya agak jelas lagi ya pembahasan ayat itu, di dalam tafsir Jalalain memang dijelaskan bahwa ada jin sebelum Adam. Jin bertempur dengan bangsa jin, sehingga malaikat ngomong, jangan lagi ya Allah, jangan jadikan khalifah lagi di bumi, nanti berantem tuh kayak jin tuh. Makanya malaikat protes. Tapi sebagian ulama berpendapat, apakah jin punya darah? Kok malaikat ngomong wayasfikud dima? Artinya bertempur sehingga jin itu mengeluarkan darah, bertumpahan darah. Apakah jin itu bertumpahan darah atau punya darah jin itu? Ulama neliti lagi. Iya juga ya, jere ulama-ulama. Ini ulama-ulama sekarang. Kalau jin itu punya darah sama dong dengan kita. Bukankah jin itu dari api? Lalu bagaimana dia punya darah? Kalau punya darah punya jantung berarti ada peredaran darah, bisa stroke jin itu. Mikir tuh ulama-ulama. Nah itulah sejarah tafsir tuh bisa berubah, Quran tidak berubah. Kalau Quran cuma tafsirnya bisa berubah. Maka para ulama-ulama sekarang bisa jadi sebelum Adam itu ada makhluk selain Adam bertempur. Bukan jin, makhluk yang ada darah berarti. Kalau khalifah pertama di bumi Adam, manusia pertama di bumi Adam, tapi makhluk yang lain sebelum Adam ada. Maka berubahlah tafsir tuh. Maka nanti tahun yang akan datang bisa berubah-berubah itu. Tapi Quran nggak berubah, penafsirannya yang berubah. Sejarah itu bisa berubah, Quran yang tidak bisa berubah. Nah, sejarah tafsirnya itu yang akan berubah. Oh, berarti dulu begini, dulu begini. Jadi bukan jin, kata ulama-ulama sekarang. Tapi ulama-ulama dulu mengatakan yang berperang menumpahkan darah itu jin. Bangsa Alban dan ada dua bangsa, Nahamud dan Nahabur. Namanya Aljan, jin. Kemudian ada Alban. Alban itu dinosaurus, binatang. Nah lebih setuju dinosaurus tuh, gulat anak getie kan dinosaurus. Itu menurut tafsir. Maka jangan kerdil dalam agama ya. Agama tuh berubah ininya, sejarahnya akan berubah. Tapi kalau tafsir Quran tidak akan berubah. Qul huwallahu ahad sing pengen ge mengkono. Tapi tafsirnya mengiringi nanti. Oh ini keterangannya, ini hadisnya, ini hadisnya. Ini keterangan sahabat, ini keterangan hadis dari nabinya. Nanti berubah, oh dulu begini. Semakin cerdas, semakin cerdas, semakin sempurna, semakin sempurna. Nah itu penelitian tafsir Quran. Nah maka berubah, dulu umpamanya begini hukumnya, ternyata zaman sekarang begini. Itu memang rubah, kondisional. Apalagi fikih, berubah ilmu fikih itu. Dulu kan nggak ada istilahnya apa BPJS, kan nggak ada BPJS. Zaman sekarang, zaman Nabi nggak ada BPJS. Ngurus di kantor BPJS, jika Nabi apa BPJS gue, nggak ada. Sekarang ada BPJS. Nah hukum berubah tuh. Dulu nggak ada istilahnya arisan, sekarang ada arisan. Dulu nggak ada kredit-kreditan tuh di Mekah itu, nggak ada ngrediti kelambi ku Allah. Sekarang ada kredit. Nah artinya berubah tuh hukum. Wallahu a'lam bishawab.